Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Ikhwani yang semoga Allah SWT muliakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu berputar di antara manusia. Kadang kita di atas hari ini, besok mungkin kita di bawah. Hari ini kita di bawah, kelak di mustakbal kita di atas. Seperti roda kehidupan. Sekarang kita bahagia, kelak kita akan merasakan musibah kehidupan. Sekarang kita merasakan kesempitan kehidupan, kelak kita akan merasakan bahagia. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yu'jibuhu al-fa' wa yakrahu at-tiyar. Rasulullah SAW sangat suka dengan fa' dan beliau membenci apa itu tiyar. Apa itu fa' dan apa itu tiyar? Al-fa' dari segi bahasa berasal dari kata tafa'al, tafa'al yang berarti beroptimis, menimbulkan rasa optimisme dalam setiap keadaan. Makanya dalam hadisnya itu Rasul menambahkan al-fa'al kalimatun thayyibatun wa fi riwayatin ukhra kalimatun shalihatun yasma'uha jami'il muslimin. Kalimat yang baik, kalimat yang saleh yang antum dengar. Jadi kalimat optimis itu kalimatnya baik yang didengar oleh kalian semua. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran 4 kisah para nabi yang mereka memberikan contoh optimis dalam kehidupan mereka. Kita mulai dari pertama, kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang memberikan contoh fa'al atau optimisme ketika dihadapkan dengan suatu masalah yang dari segi mata manusia mungkin ini masalahnya di luar nalar manusia. Ketika Nabi Musa Allah perintahkan untuk mendakwahkan seorang raja yang zalim, Fir'aun, dan ketika beliau menyelamatkan Bani Israel untuk keluar dari kota Mesir, karena pada dasarnya Mesir itu bukan untuk Bani Israel. Di Mesir itu pada zaman itu masyarakat Kipti. Dan Bani Israel itu datang karena Nabi Yusuf hijrah dari Syam ke Mesir. Makanya Fir'aun itu menjadikan budak untuk para ajnabi dan menjadikan orang-orang Mesir sebagai pekerja kerajaan, pekerja anggota keluarga kerajaan, seperti itu. Jadi semua budak itu ajnabi, maksudnya orang-orang Bani Israel. Ditindas, dizalimi. Makanya Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir menuju Ardil Quds. Dikejar oleh pasukan Fir'aun yang beribu pasukan itu mengejar pasukan Nabi Musa. Sampailah di lautan. Ketika di lautan itulah Nabi Musa membuktikan kepada para pengikut. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Perkataan Bani Israel itu direkam oleh Al-Quran dalam surat As-Saffat. Inna lamudrakun. Kita akan terbunuh oleh pasukan Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengatakan kalimat fa'al, optimismenya,
Yang pertama, kalla. Kalla, kalla. Sekali tidak. Tidak dan tidak. Diteruskan oleh Nabi Musa, wa inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan. Ketika itu tidak terpikir bagaimana akan berselamat. Di belakang ada pasukan Firaun yang akan membunuh pasukan Nabi Musa. Di depan ada lautan besar, laut merah. Kalau hanya sekedar danau, sungai, mungkin bisa berenang. Ini lautan. Secara logika tidak mungkin akan selamat. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalimat optimisme ini yang membuat hati kaum Bani Israel merasa tenang. Dan Allah wahyukan ketika itu juga, ya Musa idrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka seketika itu pula mukjizat terjadi besar-besar. Laut terbelah menjadi dua bagian. Akibat optimismenya Musa alaihissalam. Merasa percaya, percaya kepada Allah. Dia situasi yang tidak mungkin bisa dinalar oleh manusia, tapi Allah berikan jalan keluar dengan terbelahnya dua lautan. Optimismenya seorang Nabiullah Musa alaihissalam yang harus kita contoh pelajaran dari kisah itu. Dan kisah yang kedua kita mencontoh optimisme seorang Nabi Allah juga, Yakub alaihissalam. Bagaimana beliau optimis ketika mendengar anaknya. Seorang ayah wajar kalau dia mencintai salah satu dari anak-anak. Kita semua sih sebagai seorang ayah, kita punya beberapa orang anak. Pasti ada satu anak yang kita cintai, yang kita condong cinta, condong kasih, condong sayang, satu di antara mereka. Seperti Nabi Yakub melebihi cintanya itu ke Nabi Yusuf melebihi dan anak-anak yang lain, sehingga muncullah cemburu dari 11 saudara Nabi Yusuf, hingga mereka membuat konspirasi untuk mencelakakan, bahkan membunuh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Tapi ada satu saudara Yusuf mengatakan, jangan kalian bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghaibatil jubb. Lemparkan saja Yusuf ke dalam sumur. Sebenarnya kalau terjemahan ghaibatil jubb itu sumur juga salah. Karena kita tidak ada terjemahan lain selain sumur, maka itu mendekati. Karena bedanya jub dengan bi'ar itu bedanya. Kalau bi'ar itu sumur yang ada air. Kalau ghaibatil jub, sumur yang dalam, sangat dalam, tidak ada air. Nah itu dia. Dilempar Nabi Yusuf. Pulang waja'u abahum isa'annya buku. Pulang 11 anak Yakub melapor kepada bapaknya, wahai bapakku, saya bertangis. Mereka mengatakan, sesungguhnya anakmu Yusuf telah dimakan oleh serigala. Dan ini buktinya, mereka membawakan kain kumas jubahnya Yusuf yang berlumurkan darah. Tapi Nabi Yakub ketika itu juga optimis, merasa kalau Yusuf masih hidup dan tidak mati. Optimismenya Nabi Yakub masih merasakan bahwasannya Yusuf masih hidup. Sedih berhari-hari sampai tidak bisa melihat. Sedihnya karena apa? Kehilangan Yusuf. Tapi nanti obatnya, Yusuf juga bisa menyembuhkan, membuka penglihatan mata bapaknya ya. Dan apa yang terjadi setelah puluhan tahun kemudian, ketika Yusuf jadi seorang yang sukses, menjadi seorang wazirul mal, menjadi seorang menteri keuangan di Mesir, dan beliau bertemu dengan bapaknya, sembuhlah penglihatan Nabi Yakub. Dengan apa? Dengan bertemu Yusuf. Kesedihan yang bertahun-tahun menyebabkan matanya rusak penglihatan, sembuh karena bisa merasakan kedatangan anak yang dikasihi, anak yang cintai, yaitu Yusuf alaihissalam. Optimisnya Nabi Yakub bertahun-tahun tidak pudar. Dia yakin. Semua orang mengatakan anaknya mati, semua orang terdekat mengatakan anaknya mati, tapi dia beroptimis kalau Yusuf belum mati. Dan terbukti setelah itu dibawa semua anggota keluarganya ke Mesir. Itulah sejarahnya mengapa Bani Israel ada di Mesir, karena dibawa oleh Yakub dan Yusuf dari Syam menuju Mesir. Subhanallah, optimisme seorang Nabi.
Kisah ketiga berikutnya Nabiullah Daud alaihissalam, yang masyhur kisahnya dalam Al-Quran Al-Baqarah, dalam kisah pertempuran Raja Talut dan Raja Jalut. Kalimat yang bagus, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ada biidznillahnya. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar. Karena ketika itu pasukan Daud, pasukan Talut lebih kecil, lebih sedikit dibanding pasukannya Raja Jalut. Takut. Dalam riwayat hanya 800 pasukan. 800 pasukan itu pasukan Nabi Daud. Itu pun diuji lagi dengan air. Ya, ketika mereka melewati sungai, sang raja mengatakan, Innallaha mubtaliikum binahar. Dalam perang ini Allah menguji kita, diuji keimanan kita. Barang siapa yang minum, maka dia bukan golongan kami. Dan barang siapa yang tidak minum, faman lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak minum, dia golongan kami, kecuali illa man ightarafa ghurfan min yadi. Kecuali mereka yang hanya minum sekedarnya saja. Ghurfah seperti ini, ghurfah tangannya, ada ghurfah. Disitulah kalimat yang bagus, kam min fi'atin qalilatin. Ternyata banyak juga orang-orang munafik yang minum banyak, sehingga jadi 800 menjadi 300 pasukan. Tapi karena Nabiullah Daud tadi mengatakan tidak mengapa, pasukannya kecil, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Allah menangkan pertempuran tersebut. Wa qatala Daud Jalut. Allah menangkan, dan Raja Jalut berhasil dibunuh oleh Nabiullah Daud. Jadi Nabi Daud ini nabi sekaligus merangkap raja. Gak semua nabi itu raja, tapi ada nabi sebagai raja, cuma 2, ya, Daud dan Sulaiman alaihissalam. Ini luar biasa anugerahnya, ya. Selain nabi juga raja. Ya, kalau nabi kita besar Muhammad SAW, beliau nabi, pemimpin negara, tapi bukan raja, hanya pemimpin negara, bukan raja seperti yang Allah gelarkan pada Nabi Sulaiman. Daud pun raja. Yang terakhir kita ambil kisah Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau optimismenya ketika pasca perang Uhud. Ya, perang Uhud kita tahu bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan. Tidak sangka kekalahan, iya betul. Banyak yang luka, bahkan Nabi pun berdarah. Ya, giginya, tangannya luka. Mereka tidak langsung pulang ke Madinah. Karena biasanya normal ketika perang itu kita harus tahu posisi musuh itu benar-benar pulang meninggalkan tempat atau tidak. Jadi Rasulullah ngasih isyarat ke kaum muslimin, tolong jangan pulang ke Madinah. Pergilah ke Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad tempat yang Rasul suruh untuk melihat apakah mereka kaum Quraisy itu udah pulang ke sana atau belum. Karena takut akan diserang lagi. Ya, karena kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi kalah, bisa saja mereka kaum musyrikin akan kembali menyerang. Maka Rasul perintahkan untuk ke Hamra'ul Asad meneliti apakah masih ada atau tidak. Kalau tidak, silakan pulang. Nah, di situ sebenarnya kaum musyrik sudah pulang ke Mekah, asalnya di kota Mekah. Tapi ada orang yang menakut-nakuti dari kafilah Quraisy, mengatakan innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai kaum muslimin, mereka sedang di sini, sedang mengepung kalian, takutlah. Tapi kaum muslimin tidak takut. Rasul mengeluarkan kata-katanya, hasbunallah wa ni'mal. Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya ketika itu juga, bahkan direkam dalam Al-Quran, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadu imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau kita dalam keadaan takut, dalam keadaan sempit, masalah datang, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasul ajar kepada kita. Kita semua hafal ayat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kata-kata yang penuh makna dan sangat penuh dengan sangat makna. Kalimat
yang penuh dengan fa'al, optimismenya Rasulullah untuk menenangkan hati para sahabat. Katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keilmuan, wawasan kita dalam memahami ilmu syariat ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.